Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, mari kita sama-sama mempelajari materi tentang distribusi frekuensi. Apa saja yang akan kita pelajari? Yuk kita sama-sama belajar mengenai yang pertama, yaitu klasifikasi distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi terbagi menjadi distribusi frekuensi untuk data tunggal dan data kelompok. Dari data tunggal yang akan dipelajari adalah frekuensi absolut, frekuensi relatif, dan frekuensi persentase. Sedangkan untuk data kelompok yang akan dipelajari adalah frekuensi absolut, frekuensi relatif, frekuensi persentase, ditambah frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Distribusi frekuensi data tunggal. Sebagai contoh, kita ambil data dari 40 orang mahasiswa yang kita data berdasarkan penggunaan nomor sepatunya. Ternyata diperoleh di lapangan bahwa pemakai sepatu nomor 36 ada 5 orang, pemakai sepatu nomor 37 ada 25 orang, dan pemakai sepatu nomor 38 ada 10 orang. Jumlah data yang kita peroleh dari lapangan disebut dengan frekuensi absolut yang disimbolkan dengan Fi. Jadi Fi di sini adalah nilai dari 5, 25, dan 10. Sedangkan N adalah total data, yaitu sebanyak 40. Dari frekuensi absolut kemudian kita ubah menjadi frekuensi relatif yang disingkat dengan Fr. Fr sama dengan Fi dibagi dengan N. Jumlah frekuensi dibagi dengan total data. Dari frekuensi absolut 5 orang, maka frekuensi relatifnya adalah 5/40 sama dengan 0,125. Dari frekuensi absolut 25, maka diperoleh Fr-nya sama dengan 25/40 sama dengan 0,625. Sedangkan dari Fi 10, maka diperoleh Fr-nya sama dengan 10/40 sama dengan 0,25. Total dari Fr sama dengan 1. Setelah Fr, kemudian kita mau mencari frekuensi persentase atau simbolnya adalah Fp. Fp sama dengan Fr kali 100%. Dari Fr 0,125, kemudian kita ubah menjadi Fp, maka 0,125 dikali 100% sama dengan 12,5%. Dari Fr 0,625, maka Fp-nya sama dengan 0,625 kali 100% sama dengan 62,5. Dan dari Fr 0,25, maka Fp-nya sama dengan 0,25 kali 100% sama dengan 25%. Sehingga total dari Fp sama dengan 100. Berikutnya distribusi frekuensi data kelompok. Bagaimana langkah-langkah dari mengubah data tunggal menjadi data kelompok? Yang pertama adalah tentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas simbolnya adalah K, rumusnya 1 tambah 3,322 dikali log N. N adalah total data. Yang kedua, tentukan panjang kelas atau interval kelas. Simbolnya adalah C. C sama dengan Xmax dikurangi Xmin dibagi dengan K. Xmax adalah data yang terbesar, Xmin adalah data yang terkecil, sedangkan K adalah banyaknya kelas. Yang ketiga, tentukan lower limit. Lower limit adalah batas bawah kelas. Upper limit adalah batas atas kelas. Midpoint kelas adalah titik tengah kelas. Bedakan istilah dengan lower class boundary, yaitu tepi bawah kelas, diperoleh dari lower limit dikurangi 0,5. Upper class boundary adalah tepi atas kelas. Rumusnya adalah dari upper limit ditambah 0,5. Less than frekuensi adalah frekuensi kumulatif kurang dari, dan more than frekuensi adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Sebagai contoh, kita ingin mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Diketahui data tunggalnya adalah nilai dari 27, 27, 27,
28, 27, 25, 24, 28, 26, 28, 26, 28, 32, 30, 26, 26, yaitu sebanyak 16 data. Ubahlah data tunggal tersebut menjadi data kelompok dengan nilai K sama dengan 5 dan C sama dengan 2. Kemudian buatlah distribusi frekuensi data kelompok dan gambarlah histogram, poligon, dan ogive. Untuk mengubah data tunggal menjadi data kelompok dengan K sama dengan 5. K itu adalah banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu berarti di sini ada kelas ke-1, kedua, 3, 4, dan 5. Karena nilai K-nya 5. Kemudian C-nya sama dengan 2. C itu adalah interval kelas. Berarti kelas yang pertama dimulai dari lower limit. Lower limit yaitu nilai yang paling kecil yaitu 24. Karena C-nya 2, maka kelas pertama adalah 24 sampai 25. Kelas kedua berarti 26 sampai 27, kelas ketiga 28 sampai 29, kelas keempat 30 sampai 31, kelas kelima 32 sampai 33. Kemudian kita mengisi berapa frekuensi absolut dari masing-masing kelas. Kita lihat kelas pertama 24 sampai 25. Maka kita cari data ada berapa banyak data yang 24 dengan 25 pada data tunggal tersebut. Ternyata di situ ada 241, 251 sehingga total frekuensinya adalah 2. Kemudian 26 sampai 27. Kita cari berapa masing-masing banyaknya. Ternyata angka 26 dan 27 berjumlah 8. Kemudian angka 28 dengan 29 ternyata ada 4, 30 sampai 31 ada 1, dan 32 sampai 33 ada 1. Kalau kita jumlahkan, totalnya adalah 16, yaitu sama dengan banyaknya data tunggal tersebut. Nah, dari frekuensi absolut kemudian kita mau membuat distribusi frekuensi data kelompok, yaitu kita ingin mencari FR, FP, FL, dan FM. Yang pertama kita mencari FR, yaitu frekuensi relatif. Ingat rumusnya adalah FI per N. Sehingga dari FI sama dengan 2, maka diperoleh FR-nya sama dengan 2 per 16, sama dengan 0,125. Dari FI sama dengan 8, maka FR-nya 8 dibagi 16 sama dengan 0,5 dan seterusnya. Total dari FR atau sigma FR sama dengan 1. Kemudian kita mau mengisi FP. FP rumusnya adalah FR dikali 100. Sehingga dari FR 0,125, maka FP-nya sama dengan 0,125 dikali 100. Sama dengan 12,5. Dari FR 0,5 berarti 0,5 kali 100 sama dengan 50 dan seterusnya. Sehingga kita jumlahkan nilai dari FP sama dengan 100. Berikutnya kita mau mengisi FL. FL adalah frekuensi kumulatif kurang dari tepi bawah kurang dari tepi atas kelasnya. Jadi kalau kita lihat kelas yang pertama, tepi atasnya adalah 25,5. Kurang dari 25,5, maka frekuensinya kita lihat dari nilai FI, yaitu ada 2. Untuk kelas kedua berarti kurang dari tepi atasnya yaitu 27,5. Nilainya adalah frekuensi FL-nya adalah 2 tambah 8 sama dengan 10. Frekuensi kumulatif kurang dari 29,5 berarti nilainya adalah 2 tambah 8 tambah 4 sama dengan 14. Frekuensi kumulatif kurang dari 31,5 adalah 2 tambah 8 tambah 4 tambah 1 sama dengan 15. Dan frekuensi kumulatif kurang dari 3,5 adalah 2 tambah 8 tambah 4 tambah 1 tambah 1 sama dengan 16. Kalau kita perhatikan, maka nilai FL
di kelas pertama adalah sama dengan nilai FI di kelas pertama, yaitu sama dengan 2. Dan nilai FL di kelas yang terakhir adalah 16, yaitu sama dengan total data, yaitu 16. Berikutnya kita mau mengisi FM. FM adalah frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah kelasnya. Tepi bawah kelas pertama adalah 23,5. Berarti frekuensi kumulatif yang lebih dari 23,5 adalah seluruhnya, yaitu 16. Frekuensi kumulatif lebih dari 25,5 adalah dari nilai seluruhnya 16 dikurangi dari FI yang pertama di kelas pertama, yaitu 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Frekuensi kumulatif lebih dari 27,5 adalah 4 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6. Frekuensi kumulatif lebih dari 29,5 adalah 1 tambah 1 sama dengan 2, dan frekuensi kumulatif lebih dari 31,5 adalah 1. Kalau kita perhatikan, maka nilai FM di kelas pertama adalah sama dengan total datanya, yaitu 16. Dan nilai FM di kelas terakhir adalah sama dengan nilai FI di kelas terakhir, yaitu 1. Kita akan melanjutkan pembahasan distribusi frekuensi pada bagian kedua. Sampai jumpa.